Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lila Vini Prihantini, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan dari video kali ini adalah untuk pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP. PLP yang saya lakukan kali ini bertepatan di MTS Negeri 3 Kota Bekasi. Mau tahu bagaimana PLP yang saya lakukan? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami hari ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lila Vini Prihantini. Saya Safir Warasati. Saya Hilda Fauzia. Saya Maharani Tanya. Kami masih mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelum memulai wawancara, bolehkah kami meminta profil dari Bapak? Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahid Ali sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Bertugas sebagai Kepala Madrasah sejak tanggal 10 Januari tahun 2019. Berarti belum terlalu lama. Ya. Pak, bagaimana perkembangan sekolah ini dari awal Bapak menjabat sebagai kepala sekolah hingga saat ini, Pak? Saya datang ke madrasah ini tanggal 10 Januari tahun 2019. Kondisi madrasah memang baik, artinya dari sisi sarana dan prasarana sudah cukup, tetapi memang masih belum melakukan perbaikan. Pada waktu itu jumlah rombel yang ada di madrasah ini 27 rombel. Dan sampai sekarang tetap 27 rombel. Yang pertama tentu saja adaptasi saya sebagai kepala madrasah yang baru, kemudian melihat dan mencatat sekaligus juga merencanakan peluang-peluang apa yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, baik kualitas sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran dan output dari pembelajaran. Langsung profil berarti ya. Profil sekolah ini sekolah berstatus negeri, dulu namanya Madrasah Sanawiyah Negeri Bantar Gebang, menyebutnya MTSN BTG gitu ya. Kemudian berubah menjadi MTS Negeri Mustika Jaya karena ada di Kecamatan Mustika Jaya. Tetapi kemudian nomenklaturnya diubah lagi menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi. Saya kira itu ya. Baik Pak, bagaimana mengenai susunan organisasi di sekolah ini? Bisa dijelaskan Pak secara garis besarnya? Ya, secara struktur Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Bekasi itu ada di bawah Kementerian Agama Kantor Kota Bekasi ya. Jadi katakan milik Kementerian Agama Kota Bekasi ini MTS. Adapun struktur organisasi secara operasional yang ada di sini, saya sebagai kepala madrasah dilengkapi dengan kepala urusan tata usaha gitu ya. Kemudian
ada 4 orang wakil kepala madrasah. Tentu saja ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan. Tenaga pendidik itu berarti guru, tenaga kependidikan itu berarti tata usaha ya, JFU nyebutnya, jabatan fungsional umum. JFU itu ada beberapa orang. Secara keseluruhan jumlahnya mulai dari pimpinan, kepala madrasah sampai OB itu ada 76 personil yang melayani siswa, baik layanan edukasi, layanan akademik gitu ya, maupun layanan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan karir. Kita dilengkapi oleh 4 orang guru BP di sini. Ada 4 guru BP. Kultur apa yang melekat dari sekolah ini terkait dengan usaha untuk membentuk karakteristik siswa-siswa yang ada di sekolah ini, Pak? Saya kira bukan membentuk karakteristik ya, tapi membentuk karakter sebenarnya. Iya. Pertama, kultur budaya sekolah dengan pembiasaan. Untuk proses pembiasaan, kalau kondisinya normal seperti sebelum pandemi, itu setiap pagi ya, pembiasaan itu ada pembiasaan terstruktur, ada pembiasaan yang tidak terstruktur. Saya ambil contoh yang terstruktur saja. Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, kita lakukan pembiasaan membaca Al-Quran 10-15 menit, dipandu oleh guru mata pelajaran pertama. Proses pembiasaan ini dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus setiap hari sehingga menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, insya Allah tidak berat. Kemudian pembiasaan sholat duha, gitu kan. Terus pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Adapun yang berhalangan, khususnya putri, ada program keputrian namanya. Jadi yang lain sholat, dia melaksanakan program keputrian dipandu oleh guru-guru dia putri juga. Pembiasaan. Jadi pembiasaan itu hal yang penting untuk membentuk karakter strategi atau karakter siswa. Yang kita maksud karakter yang baik tentu saja. Maksudnya supaya sesuatu yang dibiasakan itu akan menjadi biasa dan menjadi habit buat dia, sehingga karakternya terbentuk. Gitu ya. Ya. Selanjutnya usaha apa yang Bapak dan tenaga kerja pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini? Pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana. Kami saat ini sudah bersama Miss Lina selaku bagian kesiswaan dan guru bahasa Inggris. Kami mulai wawancara. Yang pertama, bagaimana sekolah ini menerapkan kedisiplinan, dan kalau boleh kami tahu apa saja peraturan yang ada di sekolah ini? Untuk menerapkan kedisiplinan, mungkin kita lebih dahulu memperkenalkan tata tertib dulu ke anak-anak. Nah, dari tata tertib itu berarti kan anak harus mempelajari tata tertib yang ada di sekolah. Dan apabila ada anak yang melanggar, contohnya kalau kita masuk jam 7 kurang seperempat, anak terlambat, kita berikan anak untuk menghafal surat pendek. Kalau tidak surat pendek, anak disuruh melaksanakan surat Tuhan. Ibu, apakah setiap ada hari peringatan nasional, sekolah itu selalu memperingati upacara? Nah, untuk peringatan Hari Nasional, insya Allah kita selalu mengadakan upacara seperti 17 Agustus, itu kita mengadakan upacara dan juga mengadakan lomba-lomba. Nah, untuk hari ini cuma upacara aja, tidak mengadakan lomba. Biasanya itu Kartini itu bersamaan dengan hampir dengan UN. Nah, yang ada lagi hari PGRI, maksudnya hari guru. Nah, hari guru itu kita mengadakan upacara, juga mengadakan acara dari OSIS, dari anak-anak itu khusus dirancang oleh anak-anak untuk mengapresiasi dan untuk memberikan kejutan kepada guru-guru yang ada di sini, yang mungkin memberikan bunga ataupun yang lain-lainnya. Mungkin jadi kita tetap mengadakan upacara. Kalau untuk ekstrakurikuler di sini ada apa aja? Nah, untuk ekstrakurikuler di MTS 3 Kota Bekasi itu ada 8. Yang pertama adalah PMR, kedua
kedua pramuka, ketiga basket, keempat adalah futsal, kelima bulu tangkis, keenam marawis, ketujuh tilawah, dan kedelapan marching band. Jadi ada 8 eskul di MTS 3 Kota Bekasi. Alhamdulillah untuk eskul di sini berjalan lancar. Untuk kegiatannya itu sudah dijadwalkan masing-masing. Ada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sendiri, atau mungkin ada di luar sekolah. Itu adalah untuk bulu tangkis kita menyewa gedung Komiro atau gedung bulu tangkis yang sudah disewa. Lalu upaya sekolah ini untuk mengembangkan siswa-siswinya yang punya potensi lebih dalam hal akademik itu seperti apa? Nah, untuk dalam hal akademik mungkin apabila ada kesempatan anak-anak untuk ikut lomba, kita dukung. Walaupun contohnya kita tidak ada eskul taekwondo, ternyata anak itu di luar ikut taekwondo dan dia punya prestasi, maka untuk lombanya kita tetap izinkan dia untuk ikut lomba. Nah, nanti mungkin pas hari Senin upacara, kita berikan apresiasi, memberikan pengumuman kepada di depan teman-temannya bahwa anak ini sudah mengikuti juara ini, mendapatkan juara pertama, disuruh ke depan, dan secara simbolis memberikan piala ataupun piala itu kepada kepala sekolah. Selanjutnya untuk ibu, karena ibu sebagai guru bahasa Inggris, ada yang saya ingin bertanyakan, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini, Bu? Nah, untuk kurikulum pelajaran bahasa Inggris kita harus mengacu ke pemerintah, yaitu harus menggunakan kurikulum KTSK atau kurikulum 13. Kurikulum 13 karena kita harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Terus kesulitan yang ada, Bu, untuk ibu karena sekarang kan COVID ya, jadi pembelajarannya daring, itu mungkin ada kesulitannya. Nah, untuk kesulitan jalan COVID ini mungkin dari pihak anak ya, yang pihak anak terlebih dahulu dari kuota mungkin ya. Karena untuk pelajaran bahasa kebetulan kalau tidak diterangkan kan anak-anak agak sulit ya. Jadi sistem dari pelajaran bahasa Inggris terutama saya untuk materi pertama ataupun bab pertama itu, pertemuan pertama untuk bab yang pertama itu adalah menerangkan melalui Google Meet. Nah, dari Google Meet, tapi kita sarankan apabila memang anak tidak mempunyai kuota, tolong nggak usah ikut, tapi nanti tanya ke temannya materi apa yang sudah dilaksanakan. Setelah Google Meet itu berarti anak sudah tahu bahwa materi ini adalah ini udah agak jelas. Untuk latihannya saya menggunakan Google Form. Anak untuk mengisi latihan-latihan yang sesuai dengan materi yang sudah diterangkan kemarin waktu menggunakan Google Form tersebut. Jadi hanya itu yang digunakan. Dan mungkin nanti sekarang mau masuk ke e-learning. Selanjutnya, media apa yang digunakan Ibu dalam pengajaran bahasa Inggris maupun offline dan online? Nah, untuk media mungkin kita menggunakan kalau online ya kita pakai PowerPoint ya, maksudnya dia melalui laptop gitu. Nah, kalau untuk offline juga sama, kita menggunakan LCD ataupun komputer ya, ada yang lain. Selanjutnya, apakah buku paket menjadi satu-satunya sumber belajar? Nah, untuk buku paket mungkin kita tidak satu-satunya ya, mungkin kita bisa juga ke yang lain, seperti kalau mempelajari label itu kan kita bisa anak-anak cari di bekas makanan, makan dulu, habis makan dulu jangan dibuang, makan bareng-bareng tuh, suruh jajan kan, makan bareng-bareng jangan dibuang. Nah, berarti kan itu tidak terpakai kan. Kita lingkungan juga untuk bahan dari lingkungan juga kita bisa pakai itu. Dan untuk buku kerja juga ada. Cukup itu saja Bu yang diwawancarai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan tetap semangat, kuliahnya lancar.
Saat ini kita bersama Niken dan Septi, alumni dari MTS N3 Kota Bekasi. Langsung saja pertanyaan pertama. Oke, baik. Kegiatan rutin apa yang dilakukan di MTS Negeri 3 Kota Bekasi? Silakan. Biasanya ada tadarus Al-Quran setiap pagi, terus sholat duha berjamaah, pemeriksaan kerapihan yang dilakukan di gerbang sebelum kita masuk ke sekolah. Terus sholat zuhur berjamaah, keputrian rutin untuk perempuan yang sedang halangan. Terima kasih. Ekskul apa aja yang ada di MTSN 3 Kota Bekasi? Ada pramuka, paskibra, marawis, terus marching band, futsal, voli, bulu tangkis, PMN. Udah. Waktu itu ekskul yang paling diminati oleh banyak siswa kira-kira ekskul apa? Pramuka. Oh, pramuka. Kalau kalian berdua itu ikut ekskul apa? Kalau saya sendiri ikut marawis. Kalau kamu? Kalau saya juga marawis, tapi sebelumnya marching band. Pengalaman apa yang kalian dapat dari ikut ekstrakurikuler di MTSN 3 Kota Bekasi? Pengalamannya pernah ikut mendampingi lombanya. Ya. Selanjutnya, jika siswa melakukan kesalahan, sanksi apa yang paling ringan sampai yang paling berat diterapkan di sekolah tersebut? Yang pertama biasanya tadarus di luar ruangan, terus berdiri hormat tiang bendera, lari mengelilingi lapangan, terus SP buat surat pernyataan. Jadi kesan kalian selama belajar di sekolah itu, MTS itu? Guru-gurunya perhatian, terus asik juga, bisa dijadiin teman curhat. Terus kita jadi kayak lebih banyak mengenal sejarah agama, karena di MTS itu kan sejarah agamanya banyak. Iya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Cukup sekian. Terima kasih. Demikian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.